Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya? Di kesempatan ini kita akan kembali lagi belajar fikih. Nah, pada pembelajaran fikih di kesempatan ini kita akan belajar tentang haid, ya. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Ramdan sebagai guru baru mata pelajaran fikih untuk adik-adik kelas 4. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, lanjut kita akan belajar tentang haid. Adik-adik di sini ada yang udah tahu apa itu haid? Atau mungkin adik-adik perempuannya ada yang sudah haid di sini? Ya, baik. Pertama adalah pengertian tentang haid. Nah, haid itu ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Nah, haid secara bahasa berarti mengalir. Sedangkan menurut istilah syara atau hukum Islam adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan atau rahim perempuan dalam keadaan sehat, bukan disebabkan karena melahirkan atau karena terluka atau karena penyakit. Nah, darah haid ini keluar karena sel telur yang ada pada rahim perempuan tidak ada yang membuahi gitu, maka keluarlah haid, ya. Jadi ingat, darah haid itu karena sel telur yang ada pada rahim perempuan itu tidak dibuahi, maka keluarlah haid. Tetapi apabila sel telur yang ada pada perempuan itu ada yang membuahi, maka darah haid itu tidak akan keluar gitu, ya. Jadi intinya darah haid itu sebenarnya dari sel telur yang tidak dibuahi. Nah, apabila darah haid atau menstruasi berhenti, kemudian di hari lain keluar lagi dan masih dalam masa haid, maka darah itu adalah darah haid, ya. Masa haid itu adalah 15 hari. Jadi kalau misalkan dalam jangka waktu 15 hari ini ada yang keluar terus ada yang berhenti terus keluar lagi, maka itu tetap dikatakan darah haid selama dalam lingkup 15 hari gitu. Nah, terus warna darah haid itu atau warna darah menstruasi itu biasanya sama persis dengan darah yang keluar dari anggota badan kita. Ya, mungkin kebanyakan berwarna merah, ya. Tapi di sini juga kita akan pelajari warna darah haid. Nah, terkait dengan macam-macam warna darah haid. Yang pertama ada warna hitam, ya. Jadi ada juga darah haid itu warnanya hitam. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, an Fatimata binti Abi Hubaishin annaha kanat tustahadu faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa'amsiki anis salah, rawahu Abu Dawud. Yang artinya adalah dari Fatimah binti Hubaisy bahwasanya ia mempunyai darah penyakit atau istihadah. Maka Rasulullah SAW bersabda padanya, jika darah haid maka warnanya hitam. Apabila demikian maka hentikanlah sholat. Tidak boleh melaksanakan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi wanita yang keluar darah haid itu tidak boleh melaksanakan sholat atau haram hukumnya melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya masih warna darah haid. Yang kedua ada warna merah, merupakan warna asli dari darah haid. Ada juga warna kuning, yaitu darah yang terlihat pada seorang perempuan. Yang keempat ada warna keruh, yaitu pertengahan antara warna putih dengan hitam seperti air yang kotor. Apabila haid yang tidak normal, darahnya bergumpal dan berwarna hitam. Apabila ketika darah itu keluar dirasakan nyeri, maka darah itu merupakan darah penyakit. Jadi darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada darah haid, ada juga darah penyakit.
Nah, kalau darah penyakit mah ciri-cirinya ketika darah yang keluar itu dirasakan nyeri. Nah, dan tambahan lagi dari Bapak, darah penyakit itu keluar di luar masa haid. Ya, masa haid itu kan 15 hari. Jadi kalau sudah lewat 15 hari itu sudah bukan darah haid lagi, tapi itu adalah darah penyakit atau juga bisa dikatakan darah istihadah. Nah, itu terkait dengan haid. Ya, sudah paham ya adik-adik ya? Nah, selanjutnya Bapak akan ngasih tugas nih. Tugasnya harap dikerjakan sama adik-adik ya. Yang pertama adalah sebutkan pengertian haid secara bahasa dan istilah. Yang kedua, kenapa perempuan bisa keluar darah haid? Yang ketiga, sebutkan warna-warna darah haid. Dan yang keempat, kapan darah yang keluar dari kemaluan perempuan dikatakan darah penyakit. Tadi udah Bapak jelaskan ya. Dan kalau misalkan ingin dicari jawabannya ada di video-video yang di video ini yang Bapak kirimkan ya. Untuk jawabannya adik-adik divideokan ya, jawabannya divideokan. Jadi bukan ditulis tapi adik-adik jawab secara langsung ya, divideokan, tapi jangan sambil dibaca ya, jangan sambil baca buku gitu, tapi adik-adik hafalkan dulu baru adik-adik jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Divideokan dan dikirim ke Google Drive ya, di folder fikih tentunya sesuai dengan nama masing-masing ya. Mungkin itu aja dulu yang dapat kita pelajari di kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas bimbingan motivasi ayah bunda kepada adik-adiknya juga ya, dan terima kasih juga kepada adik-adik, kepada Ananda yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan materi di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran, Allah berikan kita keberkahan dengan kita belajar fikih di pagi ini. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.